Rahasia masuknya Islam dan kebudayaan ke Indonesia. Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Topik ini sangat menarik karena melibatkan banyak teori dan jalur yang berbeda. Mari kita jelajahi bersama-sama. Tahukah kamu bagaimana Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia? Prosesnya sangat panjang dan melibatkan berbagai faktor, termasuk perdagangan dan dakwah. Yuk, kita kupas bersama bagaimana Islam mulai menyebar di Nusantara hingga menjadi agama mayoritas. Awal mula penyebaran Islam di dunia bermula dari Jazirah Arab pada abad ke-7. Islam pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sana, ajaran Islam mulai meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Setelah wafatnya, para sahabat dan penerusnya melanjutkan misi dakwah ini. Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah melalui berbagai jalur, salah satunya adalah perdagangan. Perdagangan, penaklukan, dan dakwah menjadi jalur utama penyebaran Islam. Melalui perdagangan, Islam menyebar ke berbagai daerah, termasuk Indonesia. Pedagang Muslim memainkan peran besar dalam mengenalkan Islam kepada penduduk lokal, sementara ulama dan dakwah memperkuat ajaran tersebut. Teori ini menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat, India. Pedagang Gujarat yang datang ke Nusantara bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan agama dan kebudayaan Islam kepada penduduk setempat. Kedatangan pedagang dari Gujarat pada abad ke-13 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka memperkenalkan ajaran Islam yang kemudian diterima oleh masyarakat lokal, terutama di pesisir pantai yang menjadi pusat perdagangan. Bukti dari teori ini dapat ditemukan dalam berbagai artefak dan prasasti yang menunjukkan adanya pengaruh Gujarat di Indonesia. Artefak ini memberikan gambaran tentang jejak sejarah interaksi antara pedagang Gujarat dan masyarakat Nusantara. Teori kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dan ulama dari Persia. Jejak kebudayaan Persia dapat dilihat dalam seni arsitektur dan sastra yang berkembang di Indonesia, mencerminkan pengaruh kuat dari Persia. Hubungan dagang yang erat antara Indonesia dan Persia memperkuat teori ini. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dibawa oleh pedagang dan ulama Persia, yang kemudian disebarkan kepada masyarakat lokal, memperkaya kebudayaan Indonesia dengan unsur-unsur Persia. Hubungan dagang antara Indonesia dan Persia menjadi salah satu alasan utama penyebaran Islam di Nusantara. Interaksi ini tidak hanya terbatas pada pertukaran barang, tetapi juga pengetahuan dan budaya, termasuk ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama. Jejak kebudayaan Persia terlihat jelas pada seni arsitektur dan sastra di Indonesia. Banyak masjid tua di Indonesia yang memiliki unsur arsitektur Persia, seperti penggunaan kubah dan seni kaligrafi, menunjukkan pengaruh besar Persia dalam perkembangan Islam di Nusantara. Pedagang Muslim dari Cina juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bukti keberadaan mereka dapat dilihat dari komunitas Muslim di pesisir utara Jawa yang memiliki ciri khas budaya Cina, seperti tradisi dan seni rupa yang masih lestari. Para haji yang kembali dari Mekah turut memperkenalkan ajaran Islam ke Indonesia. Mereka membawa pulang ilmu yang mereka pelajari di Tanah Suci dan menyebarkannya di kampung halaman mereka, sehingga memperkuat penyebaran Islam di Nusantara. Keberadaan ulama-ulama yang belajar langsung di Mekah semakin memperkuat teori bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Arab. Mereka tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga menjadi pemimpin spiritual yang dihormati dan berperan besar dalam dakwah Islam di masyarakat. Para ulama yang belajar langsung di Mekah membawa ajaran Islam kembali ke Indonesia. Mereka memperkenalkan praktik-praktik keagamaan yang otentik dan mengajarkan tafsir Al-Quran kepada masyarakat lokal. Ini memberikan fondasi kuat bagi perkembangan Islam di Nusantara.
saluran utama penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui perdagangan maritim. Pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga mengenalkan ajaran Islam. Interaksi dengan penduduk lokal mempermudah dalam menyampaikan nilai-nilai Islam secara damai dan bersahabat. Pedagang Muslim mendirikan pusat-pusat perdagangan yang juga menjadi pusat penyebaran Islam. Kota-kota pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat dakwah. Ini menjadikan Islam diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal turut mempercepat proses Islamisasi. Perkawinan ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memperluas pengaruh Islam. Anak-anak hasil perkawinan ini biasanya dibesarkan dalam tradisi Islam, memperkuat akar agama di masyarakat. Para ulama dan wali songo berperan besar dalam dakwah Islam di Jawa. Mereka menggunakan pendekatan yang bijaksana dan adaptif, menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Metode ini membuat Islam lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat Jawa. Proses masuknya Islam ke Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai jalur, seperti perdagangan, dakwah, dan hubungan antar bangsa. Berbagai teori, mulai dari Gujarat, Persia, Cina, hingga Mekah, memberikan pandangan yang saling melengkapi mengenai penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim, ulama, dan wali songo memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam, baik melalui perdagangan maritim maupun perkawinan dengan penduduk lokal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya.